Cerita yang akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Shakila. Dan tak usah berlama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Singkatnya, hari pernikahanku dengan Sania akhirnya sudah tiba. Saksi mengucapkan sah, pertanda aku sekarang sudah menjadi suaminya. Ibu terlihat bahagia, ayahku lihat tersenyum. Meski dia tersenyum menyembunyikan rasa gelisahnya. Karena ayah memang tidak menyetujui hal ini, tapi dia tidak bisa menolak permintaan ibu. Ayah tahu apa yang dilakukan ibu itu demi cucunya, yakni putriku. Kulangkahkan kaki memasuki kamarku. Kulihat Sania mengikuti diriku dan langsung kuhentikan langkahnya. Berhenti di sana. Sania pun menghentikan langkahnya. Dia menatapku dengan heran. Loh, kenapa mas? Jangan memanggilku dengan sebutan itu. Itu hanya untuk istriku, Lira. Dan kamu hanyalah pengasuh putriku. Jadi panggil saja aku Endaru. Herdiku kemudian, ku tatap manik hitamnya dengan tajam. Mungkin dia merasa tak percaya jika aku akan melakukan hal ini. Namun inilah kenyataannya. Aku menikahi dia karena tujuanku. Tapi kenapa mas? Bukankah sudah jelas? Aku menikahimu hanya karena permintaan ibu. Jadi jangan berpikir kalau aku sudah menerimamu sebagai istriku. Oh iya, satu lagi. Aku tahu kamu yang melakukan hal keji itu pada istriku dan pada adikmu sendiri. Desisku mencengkeram erat pergelangan tangan Sania. Matanya sontak melotot, mulutnya menganga. Entah dia terkejut karena aku tahu semuanya atau memang dia tengah bersandiwara. Maksud kamu apa? Kamu menyalahkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tega menyakiti Lira, Sania? Herdiku yang semakin kuat mencekal tangannya. Sakit mas, lepaskan. Sania meringis kesakitan, tapi sakit itu tidak sebanding dengan sakit yang diterima istriku. Sakit ini tidak seberapa dan tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan pada istriku. Ku hempaskan tangannya. Kulihat Erlan tengah melihatku di luar sana. Ada guratan di raut wajahnya, namun dia langsung pergi saat tahu aku melihatnya tengah memperhatikanku. Ingat baik-baik. Kalian tidak akan tenang selama kalian belum mengakui kesalahan dan perbuatan kalian. Kudorong Sania keluar dari kamarku. Ini kamarku dengan Lira. Dia tidak berhak menempatinya. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi istriku. Dan sehingga waktu, sebulan sudah aku dan Sania menjadi pasangan. Namun tidak sedikit pun aku berniat menyentuhnya. Bahkan kini ibu yang menjaga Ane dan aku lebih banyak meluangkan waktu bersama dengannya. Sania melanjutkan kerjanya di sebuah toko makanan dan dia akan pulang sekitar pukul 8 malaman. Tiba-tiba saja terdengar sebuah noti pesan masuk, yakni sebuah pesan. Sania mengirimkan pesan jika dia akan melihat ayahnya yang ada di kampung. Dia akan pulang ke desa Lingsir malam ini karena katanya ayahnya yang menelpon dan mengatakan seperti terjadi sesuatu padanya. Maafkan aku, sepertinya aku akan pulang telat. Tolong sampaikan ini ke ibu. Aku titip Ane ya. Ayah menelpon dan memintaku datang malam ini. Dia sepertinya tengah membutuhkan bantuan. Seperti itulah pesan yang dia kirimkan padaku yang sama sekali tidak kubalas. Aku menemui ibu yang tengah mengeloni si Ane. Sania yang harusnya mengasuh Ane malah pergi menemui bapaknya dan pulang ke desa. Memang desanya ke kotaku hanya menempuh perjalanan selama 1 jam. Itu pun jika jalan yang lancar. Biarkan Ane tidur denganku ya bu. Ucapku kala itu yang langsung membuat ibu berbalik menatapku. Memangnya Sania kemana? Dia sepertinya akan pulang telat bu. Karena akan pergi ke rumah Pak Johan. Ke rumah Pak Johan? Malam-malam begini? Iya bu. Daru, ayo kita susul dia. Ini sudah malam. Nanti kalau terjadi sesuatu pada Sania bagaimana? Pinta ibunya dengan perasaan khawatir. Sebenarnya aku malas, tapi apa yang dikatakan ibu memang benar. Aku pun kemudian menuruti keinginan ibu. Kupacu mobilku dengan kecepatan sedang. Aku membawa Ane dan tidak ingin terjadi sesuatu padanya. 1,5 jam perjalanan, aku pun sampai di halaman rumah bapak, yakni bapak mertuaku. Namun suasana sangat sepi. Aku mencoba masuk karena pintu yang sedikit terbuka. Namun mataku terbelalak kala melihat Sania tengah memeluk Pak Johan. Dia menangis histeris seakan tengah terjadi sesuatu.
Kulihat Pak Johan terbaring di atas pangkuannya dengan darah di sekujur tubuh. Kulihat pada tetesan darah yang terus merembes itu. Bukankah itu? Kulihat pada pangkal pahanya, sepertinya darah berasal dari sana. Sania tidak sadar jika aku sudah berdiri di ambang pintu. Dia masih menangis meratapi kepergian ayahnya. Pikiranku pun menjadi kalut mengingat kembali ucapan Bolosi. Apakah mungkinkah Pak Johan yang melakukan semua itu? Sania tersentak dari lamunan. Suaraku membuatnya menoleh. Mas, aku masih berada di ambang pintu. Dia menatapku penuh tanya. Bapak, apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, Mas. Saat aku datang Bapak sudah seperti ini. Aku pun kemudian menghampirinya melihat keadaan Bapak. Namun sayang, Bapak mertuaku sepertinya sudah tiada dan sudah meninggal dunia. Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak meminta bantuan? Ucapku menatapnya dengan lekat. Tadi aku sudah minta tolong, namun Bapak... Dia kembali terisak, mungkin tidak bisa melanjutkan ucapannya karena merasa kehilangan. Dia menangisi kepergian sosok ayahnya, yang bagi dia, Pak Johan adalah ayah kandungnya. Aku tidak ingin bersimpati, dia hanya penjaga anakku dengan Lira, bukan istri dalam hidupku selama ini. Aku meninggalkan Sania yang masih terisak dan memberitahu ibu yang tengah menunggu di dalam mobil. Aku pun kemudian memanggil semua tetangga dan warga, memberitahu jika Pak Johan tengah tiada. Tidak lama setelah aku memanggil semua orang, tetangga pun berdatangan dan berusaha melihat apa yang terjadi di dalam. Tubuh Pak Johan yang bersimbah darah itu dengan luka di kemaluannya. Semua yang melihat langsung bergidik ngeri karena banyak luka di tubuh dan wajahnya. Itu kenapa dengan Pak Johan ya? Tanya salah satu tetangga yang berdampingan dengan rumahnya Pak Johan. Iya, apa yang terjadi padanya? Kok itu anunya gak ada? Timpal ibu satunya. Masa sih anunya gak ada? Emangnya apa yang terjadi? Sambung yang lainnya. Dan aku hanya mendengarkan tanpa menjawab. Karena memang aku tidak tahu menahu, bahkan pikiranku bertambah kalut. Sania yang ditanyai tidak menjawab apa yang dipertanyakan para tetangganya. Dari pertanyaan-pertanyaan warga yang saling terlontar, sepertinya dia tidak menemukan jawaban untuk memberikan penjelasan pada mereka. Sania, lebih baik kita segera urus jasad Pak Johan, ujar Pak Ridwan. Jika tak salah dia adalah seorang RT di sana. Baik Pak. Baiklah kalau begitu, ayo bapak-bapak, tolong bantu saya untuk mengurus jasad Pak Johan. Sontak semuanya pun langsung bergerak untuk membantu mengurus jenazah Pak Johan. Ih, aneh ya, matinya gak jelas. Jangan-jangan dia dibunuh makhluk halus lagi. Hus, jangan bicara macam-macam, kasihan mic-nya terdengar. Suara bisik-bisik tetangga terdengar samar, namun masih bisa aku tangkap dengan jelas. Sania hanya menundukkan kepala dengan bulir bening yang terus seluruh ke bawah. Aku tak tahu harus bersikap bagaimana, karena kejadian ini mengingatkanku pada si Lira. Balosi memberikan banyak petunjuk, dan malam ini aku menemukan satu di antaranya. Aku lihat sekeliling ruangan tidak ada tanda bekas pembobolan. Aku berpikir keras dengan yang terjadi pada Pak Johan. Apa yang terjadi padanya sangat menjadikan pertanyaan di pikiran kami semua. Bahkan Sania bilang, tidak ada orang selain bapaknya di dalam rumah. Apakah ada maling atau apapun, aku tidak mengerti. Namun semenjak aku menikah dengan Sania, banyak hal yang semakin membuatku merasa janggal. Aku sering sekali melihatnya seperti orang yang tengah ketakutan. Aku pun mengingat lagi bagaimana kondisi Lira saat itu, di tengah masa nifas dan masih merasakan luka yang ngilu di perutnya. Namun para manusia keji itu menyakiti istriku dengan memaksanya berhubungan badan. Entah siapa pelaku biadab-biadab yang melakukan hal bodoh dan jijik pada istriku, sehingga dia meregang nyawa setelah digauli dalam masa nifasnya. Malam pun semakin larut, para pelayat semakin banyak yang berdatangan. Aku dan ibu hanya menunggu bersama warga lainnya. Sania pikir ibu baru tiba, padahal ibu tadi bersama aku dan Ane. Tiba-tiba suara petir menyambar begitu keras. Kilatan-kilatan guntur menerangi kegelapan malam yang semakin mencekam. Para pelayat sudah kembali ke rumahnya dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga jasad bapak. Lagi-lagi suara petir pun menyambar, membuat ibu dan Ane sedikit terkejut. Aku menyuruh ibu untuk istirahat dan menemui Sania. Ya Allah.
Aku yang mengikuti langkah ibu merasa heran karena Sania tengah berdiri menatap jendela. Raut wajahnya tegang seperti tengah melihat sesuatu. Sania, suara ibu sepertinya membuat Sania terperanjat sehingga dia dengan cepat membalikkan badannya. Sedang apa? Kamu ngapain di sini sendirian? Aku... Tidak baik ketika ada yang meninggal malam melamun. Lebih baik kamu temani bapak kamu dan berikan doa agar dia diampuni kesalahannya. Ucapku menatapnya dengan sinis. Hendaro, ibu membentakku. Lagi-lagi ibu membentakku demi wanita sialan itu. Gak apa-apa bu, Mia baik-baik aja kok. Maafkan anak ibu ya dok. Ya udah kalau begitu ayo masuk. Ajak ibu pada Sania. Aku hanya diam melihat ibu yang sedikit membelanya. Itu hanya membuat Sania memiliki peluang untuk bertahan di dalam rumah tangga yang aku rasa hambar ini. Hanya ibu yang menerima kamu, tapi tidak dengan aku. Itulah perkataan yang kuucapkan sebelum akhirnya aku meninggalkan ruangan gelap dan pengap tersebut. Aku memang menikahi dia karena terpaksa. Permintaan ibu yang kurasa sedikit membuatku muak. Namun aku harus terima untuk bisa menemukan kebenaran pada Sania. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai pengasuh anakku, anak yang telah dilahirkan oleh Lira istriku. Singkat waktu, pagi telah menerpa, semua sudah selesai mengubur jasad Pak Johan. Meski bisik-bisik yang masih kudengar, hilangnya kelamin Pak Johan menimbulkan sebuah tanda tanya pada warga semua. Dan masih menjadi misteri atas kematiannya tersebut. Karena memang tidak ada yang tahu sebab dan juga kronologi detailnya. Sania pun kini tengah merawat Ane kembali. Tadinya aku meminta ibu untuk segera pulang, tapi ibu menolak karena merasa tidak enak pada tetangga Sania. Hingga aku pun memutuskan akulah yang pulang, karena pekerjaan lebih penting dibandingkan Sania. Aku pun meninggalkan ibu dan Ane di desa Lingsir dan aku akan kembali menjemputnya setelah 7 hari kematian Pak Johan. Sudut pandang penulis. Hari sudah berganti, waktu kian berlalu. Kematian Pak Johan dan Rudy masih menjadi misteri yang belum diketahui oleh siapapun. Semua bertanya-tanya akan pengakuan Rudy sebelumnya yang akhirnya meninggal. Dan masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, siapa yang sudah diperkosa oleh Rudy sebenarnya. Sementara di rumah, Endaru, dia tengah sibuk mengajak Ane bercanda. Karena Bianca dan Sania pergi melayat ke rumah Rudy yang meninggal dengan sama tragisnya seperti Pak Johan. Erlan sang kakak tengah santai menonton. Endaru semakin merasa penasaran. Dia pun bangkit setelah dirasa putrinya sudah terlelap. Aku hanya mau kejujuran. Katakan jika memang kamu yang sudah menyakiti Lira. Endaru duduk di samping sang kakak sambil mengatakan kalimat yang langsung membuat Erlan melirik padanya. Maksud lu apa? Erlan menatap tajam Endaru, tangannya sudah mengepak dan akan dilayangkan. Bukankah lu yang sudah melakukan semua ini? Dan Sania juga ikut di dalamnya, ketus Endaru. Erlan terlihat pucat, bibirnya seketika keluh dan tak bisa berkata-kata. Endaru tersenyum melihat reaksi sang kakak. Kini Endaru yakin Erlan adalah tersangka yang dicarinya. Jangan pernah lagi lo nuduh gue. Gue dan Sadia tidak pernah melakukan apapun. Mungkin juga istri lo yang murahan itu yang merasa lapar karena lo yang tidak kunjung pulang. Sontak mendengar itu, sebuah pukulan mengenai wajah Erlan. Endaru tidak terima penghinaan yang Erlan katakan. Endaru tahu jika Erlan hanya sedang membela diri dan berusaha menutupi perbuatannya. Sekali lagi dirimu menghina Lira, maka aku tidak akan segan untuk membunuhmu. Lakukan karena memang istri lo itu adalah wanita murahan, kata Erlan yang malah memprovokasi. Lagi dan lagi, Endaru pun memukuli Erlan. Wajah Erlan sudah penuh dengan lebam, bahkan darah mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Endaru, Erlan! Ibunya tiba dan melihat perkelahian sang putra, dia berlari hendak memisahkan keduanya. Endaru, hentikan! Mas, hentikan, kasihan Bang Erlan. Endaru menghentikan gerakannya, dia menatap Sania dengan matanya yang merah. Kalian hebat, kau kasihan dengan dia. Endaru menunjuk Erlan yang sudah babak belur. Sania hanya memandang sekilas dan kembali menatap Endaru. Kalian sangat hebat bersandiwara di depan sebuah orang. Seakan kalian peduli dengan Lira, padahal kalianlah yang telah menyakitinya. Emosi Endaru meledak, wajahnya merah padam dengan rahangnya yang semakin mengeras. Endaru, cukup. Hentikan tuduhan kamu itu, bentak ibunya, namun tidak sama sekali membuat Endaru berhenti.
Erlan, apa kamu tidak melayat? Bukankah Rudy temanmu baru saja meninggal? Ibunya mengusap darah di sudut bibir Erlan dan memberitahu jika Rudy telah meninggal. Rudy meninggal? Tanyanya dengan suara yang parau. Iya, tadi malam. Kemaluannya terputus dan membusuk. Hendaru terkejut mendengar perkataan sang ibu. Rudy teman Erlan meninggal dengan kondisi yang sama seperti Pak Johan. Erlan pun berlari cepat menuju mobilnya dan langsung pergi tanpa berpamitan pada ibunya. Hendaru semakin merasa senang kabar kematian Rudy adalah kabar baik baginya. Kini hati Hendaru semakin merasa yakin jika Erlan pun termasuk sebagai pelakunya. Lalu mungkinkah jika Johan dan Rudy mati karena hal itu? Apakah benar jika Lira yang membalas semua perbuatan mereka? Hati Hendaru masih ragu. Namun pada kenyataan kabar itu tiba setelah kematian Pak Johan. Hendaru hanya tinggal menunggu 5 pria yang masih tenang yang masih hidup dan 1 perempuan yang menjadi salah satu dalangnya. Sania, tolong bawa Ani ke dalam, pinta Bu Bianca pada Sania yang langsung diangguki olehnya. Sania pun menggendong Ani dan beranjak meninggalkan sang mertua dan juga suaminya. Bu Bianca menghampiri Hendaru. Dia mengelus punggung putra keduanya. Hendaru menatap sendu ibunya. Meski dia merasa kesal, namun Hendaru tahu jika ibunya bermaksud baik padanya. Ibu terlalu baik, tapi sayang mereka tidak tulus seperti ibu. Lirik Hendaru dengan pandangan lurus ke depan. Apa yang kamu katakan, Daru? Kenapa kamu sudah menyalahkan kakak kamu? Apa kamu mengetahui sesuatu? Tanya Bu Bianca dengan netranya berkaca-kaca. Ibu akan tahu sendiri. Bahkan mungkin orang yang saat ini ibu banggakan, suatu hari nanti ibu akan kecewa dan menyesalinya. Ibu tidak mengerti dengan ucapan kamu, nak. Kenapa kamu mencet seperti itu? Daru, Lira sudah tenang, dia sudah bahagia. Jangan kamu terus seperti ini, kasihan dia. Ibu, Lira tidak tenang. Dia tidak menerima ini. Bahkan dia tidak akan membiarkan siapapun yang ikut andil dalam perbuatan itu bebas. 2 orang sudah kita lihat kematiannya. Dan hanya tinggal menunggu waktu lagi, kabar akan kita dapat. Bu Bianca bergeming, tidak tahu apa maksud dari ucapan putranya. Dia hanya diam dalam pikirannya bertanya-tanya. Maafkan Daru, Bu. Tapi Daru tidak bisa menerima kepergian Lira. Saat ini Daru hanya ingin menemukan pelaku yang sudah membuat Lira meregang nyawa. Hendaru melenggang pergi dengan amarah yang ditahannya. Dia harus segera mendapatkan kabar tentang kematian sang mertua dan sahabat kakaknya. Bu Bianca menatap Hendaru hingga tidak lagi terlihat ketika terhalang oleh dinding. Dia merasakan kekhawatiran yang begitu besar. Sikap Hendaru semakin berubah dan tidak lagi seperti biasanya. Sania, Bu Bianca menuju kamar Sania dan Ani. Namun langkahnya terhenti kala Bu Bianca melihat Sania berdiri menatap jendela. Terlihat tangan Sania yang menegang, seakan dia tengah menahan sebuah kekesalan. Sania pun menoleh ketika Bu Bianca berada di kamarnya. Dia dengan cepat menghapus jejak bulir bening di kedua pipinya. Maafkan Hendaru ya, Nduk, lirik Bu Bianca dengan netranya yang berkaca-kaca. Tidak, Mas Hendaru tidak salah, Bu. Harusnya memang Nia tidak menerima tawaran ibu untuk menikah dengannya. Sania, ibu melakukan ini demi Ani. Kamu begitu menyayangi dia. Bahkan semenjak Lira tidak ada, kamu merawatnya dengan baik. Tapi seharusnya pernikahan ini tidak terjadi, Bu. Mas Daru sama sekali tidak menganggap Nia sebagai istrinya. Nia hanya pengasuh Ani bagi Mas Daru. Bu Bianca pun terdiam. Dia menyesali keputusannya karena sudah membuat Sania kecewa. Hendaru tidak bisa menerima pernikahan ini. Bu Bianca berpikir dengan seiring waktu Hendaru akan berubah dan bisa menerimanya. Namun nyatanya tidak. Sania pun meninggalkan mertuanya, membawa Ani dalam gendongannya. Dia menciumi pucuk kepala Ani bertubi-tubi. Entah mengapa rasa sayangnya pada Ani amatlah begitu besar. Meski ibu bukan ibu kamu, tapi ibu menyayangi kamu, nak, ucap Sania pada Ani. Butiran cairan bening kembali luruh. Sania menangis terseduh menatap Ani yang masih terlelap. Erlan. Suara seseorang membuat Sania terenyah. Dia mengusap pipinya dengan kasar. Siapa sih? Bertamu tidak sopan sekali. Ibu keluar dulu ya, nak. Kamu beristirahat. Tutur Bu Bianca yang langsung pergi dari kamar Sania.
Bu Bianca melihat beberapa pemuda, rupanya itu adalah teman-teman Erlan yang tengah menunggunya di halaman rumah. "Permisi tante, apa Erlannya ada?" tanya seorang pemuda yang berpakaian acak-acakan. "Erlan belum pulang, dia melayat ke rumah Rudy." "Oh iya Bima, kenapa kalian tidak ke rumah Rudy? Bukankah Rudy itu adalah teman kalian?" tanya Bu Bianca pada Bimo. "Sudah tante, tapi kami tidak bertemu Erlan di sana," sahut Satria. "Nah ya tante, makanya kami kesini," sambung Bimo kemudian. Bu Bianca terdiam mengingat bahwa Erlan yang langsung pergi saat tahu kematian Rudy. Namun kenapa Bimo dan Satria berkata tidak bertemu Erlan di sana? "Tapi Erlan tadi sudah berangkat ke sana." Namun Bimo dan Satria hanya saling lempar pandangan dengan mengentakkan bahunya. "Ya sudah, kalian tunggu saja di sini, saya mau masuk ke dalam dulu," ucap Bu Bianca yang langsung meninggalkan Bimo dan Satria. Satria dan Bimo pun duduk di kursi sambil menjentikan jari memikirkan kemana perginya si Erlan. "Bim, si Erlan tahu gak ya kalau kematian si Rudy itu aneh?" tanya Satria. "Yang mana gue tahu, tapi Sat, gue jadi takut pas tadi gue denger si Rudy katanya sebelum meninggal mau ucapkan sesuatu." "Sesuatu apa Bim?" bisik Satria. "Gue gak tahu jelasnya Sat, tapi tadi gue sempat dengar tetangga bilang si Rudy ngaku sudah memperkosa perempuan. Apa jangan-jangan dia sudah mengakui semuanya ya?" Satria terdiam, pikirannya melayang entah kemana. Karena dirinya pun tahu dan dengar jika Rudy mengakui itu pada warga. Hanya saja sampai saat ini mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Rudy. "Weh Sat," Satria tersentak kala tangan Bimo mengguncang baunya. "Apa sih? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Toh tidak ada yang tahu juga kan?" "Bim." Satria dan Bimo sontak beralih pandangan. Terlihat Sania tengah berdiri di ambang pintu. Dia melambaikan tangannya memberikan isyarat pada kedua pemuda tersebut. "Tuh, Sania manggil," ucap Bimo. "Apaan?" Sania melihat keadaan dan tidak ada siapa-siapa di situ, sehingga dengan cepat Sania berlari mendekati keduanya. "Kalian sudah tahu tentang kematian Rudy?" tanyanya dengan pandangan terus menyapu keadaan. "Iya nih, kita baru balik. Si Erlan kemana? Dia tahu gak kalau si Rudy itu matinya aneh?" "Tadi dia lari dan langsung membawa mobilnya setelah ibu memberitahu kematian si Rudy. Aneh sih, sama kayak bapak yang meninggal dalam keadaan alat vitalnya gak ada. Apakah kalian tahu sesuatu? Karena bapak kan gak ikut dalam masalahnya." Bimo dan Satria kembali saling lempar pandang. Bahkan mereka saling tuduh untuk menjelaskan sehingga Sania bingung dengan sikap keduanya. Sebenarnya Pak Johan juga ikut karena dia waktu itu lagi mabuk berat. Sania terbelalak, matanya melebar mengetahui bahwa Johan ada bersama mereka. Bahkan Johan ikut di dalamnya. Sania membekap mulutnya seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun pandangan Sania kembali terbuka lebar kala seseorang tengah berdiri tidak jauh darinya. "Mas Endaru?" Sania merasa lemas, tungkainya seakan tidak bisa menahan bobot tubuhnya. Dia berharap Endaru tidak mendengar pembicaraannya dengan kedua teman Erlan. "Kenapa kalian di sini?" tanya Endaru menatap Sania. Kami lagi mencari Erlan," jawab Satria. "Erlan?" Endaru menatap Sania dengan lekat. "Lalu untuk apa kau di sini?" tanyanya pada Sania. Sania merasa salah tingkah, dia gugup dengan perasaannya yang tidak karuan. Tadi aku hanya menanyakan soal Rudy." "Iya, soal Rudy." Endaru menautkan alisnya mendengar jawaban Sania. "Rudy? Kenapa memangnya? Sudah pasti mereka tahu tentang Rudy. Untuk apa kamu menanyakannya? Tapi kenapa kalian seperti sudah mengenal satu sama lain? Apa jangan-jangan?" "Endaru," ucapan Endaru menggantung kala suara ibunya memanggilnya. "Kamu ngapain di sini?" "Tidak ada, hanya sedang memperhatikan setiap orang yang datang ke rumah ini." Kemudian Endaru pun melenggang pergi tanpa meneruskan perkataannya. Sania dan kedua teman Erlan merasa tenang karena Endaru tidak terlalu memperpanjang lagi urusannya. "Sania, kamu di sini?" Bu Bianca menatap Sania yang seolah salah tingkah. Iya Bu, tadi Nia lihat mereka duduk, jadi Nia lihat dan menanyakan soal Rudy. Kali aja mereka belum tahu soal kematian Rudy," ujarnya seraya berusaha menenangkan degup jantungnya yang terasa berdebar lebih cepat. "Oh, apakah kalian sudah menghubungi Erlan?" "Belum Tante,
nomornya tidak bisa kami hubungi. Dusta Bimo kala itu. Ya sudah, sepertinya Erlan tidak akan segera pulang. Jadi lebih baik nanti saja kalian datang lagi ya. Oh, iya tante, kalau begitu kami... Dan tiba-tiba saja sebuah mobil tiba sebelum akhirnya mereka berpamitan. Erlan datang di waktu yang tepat. Dia segera turun dari mobilnya kala melihat Bimo dan Satria tengah mengobrol dengan ibunya. Nah itu Erlan tante. Bu Bianca pun mengaku samar lalu meninggalkan Bimo dan Satria. Sadia mengikuti langkah mertuanya karena tidak mau dianggap salah lagi oleh Endaru. Lan, kemana aja sih lu? Sosor Bima berbisik mendekati Erlan. Iya, lo dari tadi kemana aja, kita tungguin lo. Timbal Satria. Lan, lo tahu gak kalau si Rudi matinya aneh? Erlan menatap Bimo dan Satria bergantian. Aneh gimana? Kemaluannya putus Lan. Dan lo tahu gak si Rudi sempat mau mengakui soal pemerkosaannya? Erlan dibuat kaget oleh ucapan Bimo. Matanya membulat sempurna saat Bimo mengatakan Rudi mengakui soal perilakunya. Lalu, apa dia mengakuinya? Hardiknya dengan suara yang menggelegar. Shh, berisik lu, nanti kalau ada yang dengar bahaya. Erlan pun meraup wajahnya dengan sangat kasar, seakan dirinya tengah bermimpi berada di dalam masalah yang akan membuatnya celaka. Sania yang ikut masuk ke dalam rumah, rupanya tengah melihat mereka dari jendela kamarnya. Dia terlihat khawatir saat tahu Rudi mengakui perbuatannya. Benarkah Bapak melakukan hal itu? Batin Sania bermonolog. Dia harap-harap cemas dengan menggigit ujung kuku jari tangannya. Sementara di luar sana terlihat Erlan dan kedua temannya tengah berada dalam kebingungan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Sania pun tersentak kala mendengar suara tangisan dari Ane. Dia langsung merangkul dan menggendongnya. Maafin ibu ya nak. Sania memeluk erat tubuh Ane, seperti dia tengah merasakan aneh di hatinya. Sesaat kemudian, suara dari mobil kembali terdengar. Mobil yang masuk dan keluar dari halaman rumah. Sania membawa Ade keluar kamar. Terlihat Anggara tengah menuju kamar dengan menyimpan tas kerjanya di atas sofa. Ternyata Erlan dan kedua temannya pergi bersamaan dengan pulangnya Anggara. Namun langkah Sania yang akan menuju ke sofa terhenti kala melihat sosok Endaru tengah duduk di sana. Dia hendak berbalik dan kembali ke kamarnya. Namun langkahnya dihentikan oleh suara yang sepertinya tengah mengajaknya berbicara. Bagaimana perasaanmu? Saat tahu jika semua bajingan itu mati dengan cara yang tragis. Bagaimana jika satu waktunya tiba itu giliranmu? Sania pun bagaikan disengat listrik. Aliran darahnya terasa lebih berdesir. Entah apa maksud dari ucapan Endaru, tapi mampu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Tidak perlu berpura-pura, aku mendengar semua pembicaraanmu. Endaru lagi-lagi berkata yang seakan membuat jantung Sania seakan loncat. Peluh sebesar biji jagung mulai membasahi wajahnya. Tubuh Sania gemetar memegangi Ane yang terus menggeliat. Apa maksud kamu, En? Sania, seorang ipar yang kini menggantikan posisi adiknya, menjadi seorang istri juga ibu dari Endaru Prasetya. Kamu pikir aku akan diam saja dan menerima kematian Lira adikmu begitu saja? Tidak, aku akan menemukan 7 pria dan 1 perempuan yang sudah melakukan dan menjijikan pada istriku. En, Lira itu adikku. Kenapa kamu selalu menyalahkan aku atas kematian dan hal yang menimpanya? Aku juga menyayangi Lira, En. Tapi pada kenyataannya kamu yang menginginkan semua itu kan? Katakan, kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu menyakiti istriku? Endaru mencekal keras leher Sania. Sania berusaha berontak namun tangannya tengah menggendong Ane. Dia berusaha menahan sesak dan perih atas cekalan kasar dari Endaru. Katakan Sania, cepat katakan, bentak Endaru yang membuat Sania semakin tergugu. Dan saat itu juga Ane pun menangis. Suara tangisannya selalu menyelamatkan Sania, membuat Endaru menjadi kesal. Karena Sania akan selalu menjadikan Ane sebagai alasan untuk memohon agar dirinya dilepaskan. Kali ini kau selamat, tapi tidak dengan waktu yang akan datang. Aku percaya Lira akan membalas perbuatanmu juga para pria yang tidak bertanggung jawab itu. Sania pun bernapas lega saat cekalan tangan Endaru terurai. Hatinya kini semakin gelisah karena keadaan yang semakin darurat. Endaru pun meninggalkan Sania dalam keadaan marah. Hatinya mengutuk dirinya sendiri. Karena sampai detik ini, Endaru belum menemukan para pria tersebut. Namun rupanya kedatangan para sahabat Erlan sedikit membuka hatinya. Rasa curiga pada Erlan semakin besar.
mengingat Erlan memiliki banyak teman dan semua temannya adalah anak jalanan. Bimo, Satria. Mungkinkah mereka juga ikut dalam perbuatan Erlan? Endaru terus berpikir keras mengingat semua teman-teman sang kakak. Berikan aku petunjuk Lira agar secepatnya menemukan mereka. Endaru membatin keras. Rasa marah dan dendam sudah menguasai hatinya. Kehilangan Lira adalah umpama kehilangan nyawanya. Bagi Endaru, kepergian Lira adalah duka yang amat lara. Endaru memejamkan matanya, berusaha menetralisir perasaan di hatinya. Dia berharap terlelap dan bertemu dengan Lira istri yang dia rindukan beberapa waktu ini. Dan tiba-tiba saja, mata berat Endaru sedikit menyipit. Baru beberapa waktu dia memejamkan matanya. Namun telinganya sayu mendengar suara alunan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Lira untuk Ani, yakni lagu Nina Bobo. Lira, Lira, panggil Endaru dengan mata terpejam. Endaru mengerjap dengan matanya yang masih ngantuk berat. Dia menyapu ruangan kamarnya yang remang karena lampu yang tidak dinyalakan. Dan dari remang-remang, Endaru menangkap sosok yang tengah duduk di kursi yang berhadapan dengan cermin. Dengan perasaan risau, Endaru mengucap kedua matanya berharap dia tidak salah lihat. Lira, Endaru beranjak dari atas ranjang. Dia melangkahkan kakinya dengan perlahan, mencoba meraih pundak sosok yang tengah duduk menghadap cermin. Sakit, Mas. Sakit. Terdengar suara serak dan parau yang merintih kesakitan. Endaru menatap punggungnya dengan netra berkaca-kaca. Dia melihat sosok di hadapannya dengan perasaan teriris. Maafkan Mas. Lira berbalik menghadap Endaru. Wajahnya pucat, bibirnya sepucat salju, membuat Endaru tak kuat menahan kenangan yang menganak di kelopaknya. Endaru melihat seluruh tubuh Lira. Perutnya bengkak dan darah mengucur dari pangkal paha. Terlihat dari tetesan darah yang mengalir di kakinya. Katakan sayang, siapa saja 7 pria sudah menyakitimu? Lira menangis menatap sendu wajah Endaru. Dia menunjukkan sesuatu dengan jarinya. Ada apa? Endaru melihat pada kolong ranjang yang tidak terlalu tinggi. Di sana kamu bisa menemukan sesuatu. Dan itu adalah salah satu petunjuknya. Lira menunjuk sesuatu di bawah sana. Endaru berjalan hendak melihat apa yang ada di bawah sana. Dia membungkuk dan menggunakan gawainya untuk penerangan. Cincin, lirinya ketika melihat benda yang tergeletak di bawah kasur. Sayang, Endaru terkejut kala sosok yang baru saja berdiri di hadapannya telah menghilang. Kemudian Endaru mengambil cincin tersebut. Cincin ini, Endaru berpikir keras mengingat siapa pemilik cincin tersebut. Dia mencoba terus mengingat dengan tidak melepaskan pandangannya pada cincin yang ada di tangannya. Kalau tidak salah, Endaru sontak memasukkan cincinnya ke dalam saku. Sebuah ketukan pintu membuat pikirannya kembali buyar. Siapa? Endaru beranjak menuju pintu. Terlihat ayahnya, yakni Anggara, tengah berdiri membawa sebuah plastik putih. Lihatlah nak, ini adalah hadiah yang seharusnya ia berikan pada istrimu. Sebagai tanda terima kasih karena sudah melahirkan cucu perempuan untuk ayah. Netra Pak Angga berbayang dia adalah sosok pertua yang sangat mencintai Lira. Lira adalah alasan dalam perubahan dalam hidupnya. Ayah, Endaru memeluk sang ayah dengan erat. Dia menangis dalam pelukan Anggara, sosok yang selama ini mampu berubah sikap buruknya karena Lira. Semoga kita secepatnya menemukan mereka. Ayah yakin kamu pasti bisa nak. Endaru semakin merasakan rasa bersalah yang sangat melihat ayahnya yang amat terpukul akan kepergian Lira. Dia yang tidak sama dengan mertua lainnya, meski dia hanya sebagai ayah mertua untuk Lira. Ayah pergi, ibu pasti sudah menunggu di depan. Endaru hanya mengangguk dengan senyum tipis, serasa tidak ikhlas akan kematian Lira semakin begitu besar. Pak Anggara melenggang pergi hingga tubuhnya hilang di balik pintu. Endaru terus menatapnya. Bu Bianca dan Pak Anggara selama ini menganggap Lira sebagai anak kandung dan tidak merasa canggung di saat mereka bersama. Lihatlah Dek, ayah sangat merindukan dirimu. Endaru memeluk kantong yang diberikan Pak Anggara, berharap istrinya melihat betapa mereka kehilangan. Di sisi lain, Sania tengah berdiri dengan matanya yang memerah. Dia melihat bagaimana Pak Anggara memberikan hadiah pada adiknya meskipun sudah tiada. Lira, lihatlah. Mereka masih berduka atas kepergianmu. Lihatlah, ayah saat kehilangan dirimu.
Lirih Sania menatap kedua mertuanya. Lalu kenapa Hendaru sama sekali tidak bisa membuka hatinya untukku? Aku ini istrinya juga. Aku berhak mendapatkan kasih sayangnya. Sambungnya dengan mengusap kasar pada kedua pipinya. Sania memalingkan wajahnya dan memasuki kamarnya dengan perasaan hancur. Namun angin menerpa wajahnya membuat Sania sedikit terhenyak. Angin, ujarnya melihat sisi jendela yang semuanya tertutup dengan rapat. Kamu tidak akan mendapatkan apapun, sedikit pun cinta dan kasih sayang dari mereka. Itu tidak akan. Suara serak dan berat terdengar menggema di ruangan 4x5 meter tersebut. Sania celingukan menyapu ruangan. Siapa kamu? Teriaknya kala itu. Namun hanya terdengar suara tertawaan yang seperti mengejek. Sudah aku katakan, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun selain dari kematian. Sontak Sania pun menegang. Peluh sebesar biji jagung memenuhi wajahnya. Tubuhnya gemetar dengan tukai yang terasa begitu lemas. Dia berpegangan pada sebuah kursi, menggenggam erat punggung kursi itu. Rasa takut dan gelisah mengisi pikirannya. Sontak saja setelah itu Sania pun berteriak, spontan mengundang semua orang yang ada di rumah. Sania yang tengah ketakutan sambil memeluk lutut seakan tidak dapat bergerak. Sania, ada apa? Suara Bu Bianca memanggil dari luar sana yang terdengar sangat khawatir. Namun Sania masih dalam keadaan syok sehingga dia tidak sama sekali merespon panggilannya. Sania, suara bapak mertuanya terdengar ikut memanggilnya. Bu Bianca dan Pak Anggara terus menggedor pintu kamar Sania. Hingga akhirnya Sania pun berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Sania. Ibu. Sania pun memeluk mertuanya, peluh membasahi wajahnya yang sembab dengan tangisan. Ada apa, Dok? Tadi ada suara orang, Bu. Lirihnya dengan terbata. Suara orang? Suara siapa, Dok? Gak tahu, tapi tadi suaranya sangat jelas di dalam. Pak Angga pun kemudian melirik pada istrinya. Lalu berjalan melihat keadaan di dalam kamar. Suasana sepi dan tidak ada apapun. Bahkan tidak ada suara orang atau suara hewan sekalipun. Pak Anggara kembali dari dalam kamar. Dia menggelengkan kepala seolah memberitahu bahwa tidak ada apapun di dalam sana. Sania semakin khawatir dengan keadaan. Dia semakin ketakutan dan seakan depresi setelah berulang-ulang mengalami hal yang sangat di luar nalar. Ada apa, Bu? Endaru tiba-tiba datang melihat Sania dalam keadaan yang acak-acakan. Gak ada, tadi Sania bilang dia dengar suara orang di dalam, tapi ayah lihat di dalam sana tidak ada apa-apa. Sahut ayahnya yang menimpali. Endaru terdiam merasa curiga semakin yakin jika Sania ada di dalam atas pemerkosaan istrinya. Meski Endaru belum bisa memastikan, namun keyakinannya kini semakin besar. Suara, apakah jangan-jangan Lira sudah mulai menghantuimu setelah dia membunuh Pajuan dan juga kawannya Erlan? Sania semakin menegang, matanya menatap manik hitam milik Endaru. Bu Bianca dan Pak Anggara saling lempar pandang yang kemudian menyela ucapan Endaru. Daru, apa maksud kamu? Ibu, bukankah sudah Daru bilang semua yang bersangkutan dengan hal keji yang menimpa istriku, mereka tidak akan tenang? Endaru, cukup. Sania ini adalah kakak kandung dari Lira. Mana mungkin dia setega itu? Dan kamu, cukuplah keadaan ini membuat rumit. Jangan kamu tambah dengan tuduhan yang tidak jelas. Iya Daru, ayah mengerti kamu belum bisa menerima kepergian Lira. Kami pun begitu. Tapi jangan berlebihan seperti ini, nak. Pak Anggara mencoba menaik perdebatan antara Bu Bianca dan Endaru. Meski yang nggak tahu, Endaru tidak mungkin menuduh jika tidak ada alasannya. Saat ini kamu masih mendapat pembelaan dari orang tuaku, tapi tidak nanti. Setelah mereka tahu dan setelah kamu mengakuinya, jangan harap kami akan memaafkan dirimu. Sania ingin berteriak di hadapan Daru, namun dia berusaha menahan sesak di dadanya. Ada amarah yang ditahannya, akan ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Endaru. Sudah, kamu masuklah, biarkan Daru ayah yang urus. Ditanya pada Bu Bianca dan Sania. Bu Bianca membawa Sania ke dalam kamarnya. Terlihat aneh yang terlelap di atas kasur. Namun Bu Bianca terkisap melihat cacaran susu di sudut bibir Ane. Sania, apa kamu tidak membersihkan mulut Ane? Ujarnya sambil mendekati si Ane. Kenapa, Bu? Ini loh, mulut Ane bercacaran susu begini. Nanti kalau ada semut gimana? Loh,
Tapi aku belum memberinya susu, Bu. Bu Bianca menatap menantunya dengan inten. Bola matanya memutar mendengar perkataan dari Sania. Sania pun semakin merasa tegang. Dia yakin jika yang memberikan susu padanya bukanlah dirinya. Sania ingat betul jika dia belum sempat membuatkan susu untuk Ani. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak ada yang membuat susu untuk Ani selain kamu dan ibu. Sania pun bergeming, bibirnya terkatup dengan rapat. Bu Bianca sibuk membersihkan sisa susu di sudut bibir sang cucu. Ani menggeliat, Bu Bianca tersenyum melihat cucunya terbangun. Wajahnya yang cantik seperti lira, hidungnya yang mancung tambah berkesan dengan lesung di pipinya. Oh tuh, cucu nenek bangun toh. Rianya sambil menggendong si Ani. Ya Allah, manis sekali kamu nak. Berbagai macam pujian Bu Bianca berikan pada Ani, seakan Ani adalah harta berharga baginya. Bu Bianca membawa Ani keluar kamar dengan Sania yang masih mematung menatap punggung Bu Bianca yang menghilang dari balik pintu. Tidak mungkin jika dia, gumamnya kala itu. Sania merasakan panas di seluruh tubuhnya, kepalanya berdenyut dan seakan terasa mau pecah. Tenang Sania, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Sania berusaha menenangkan perasaannya sendiri. Aliran darah berdesir sedikit kencang. Pompaan jantung yang berdebar tidak karuan dan pikirannya yang melayang entah kemana membuatnya merasa sedikit gelisah. Sedikit berusaha menenangkan hatinya sendiri dan berusaha tenang untuk menjauhkan dari pembicaraan dan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Saria menarik napas dan membuangnya dengan kasar. Berulang kali dia melakukan hal yang sama hingga akhirnya dia sedikit merasa tenang dan akan segera melenggang untuk menyusul Bu Bianca. Semoga semuanya baik-baik saja, batinnya kala itu. Dia pun melangkah menuju pintu dengan perasaannya yang belum normal namun berusaha bersikap biasa. Tiba-tiba langkah Sania terhenti kala telinganya mendengar seseorang tengah bersenandung di belakangnya, yakni bersenandung lagu Nina Bobo. Sania bergeming, menghentikan langkahnya dengan degup jantung yang tidak beraturan. Perlahan Sania memutarkan kepalanya hendak melihat sosok yang tengah mengalunkan sebuah lagu tidur untuk anak. Sania memutar kepalanya dengan perlahan. Bau amis dan bau busuk menguar di ruangan tersebut. Perut Sania seakan diadu karena tidak tahan dengan rasa mual yang menyergap. Sania membulatkan matanya kala melihat sosok perempuan tengah terbaring di atas kasurnya. Aroma tak sedap semakin menusuk hidung. Sania dengan susah payah menelan salivanya. Mulut Sania menganga kala sosok tersebut berbalik badan dan menatap dirinya. Sania membekap mulut kala alunan lagu terdengar menyayat. Suara yang parau dan berat menelengkan kepalanya yang terhalang rambutnya yang terurai dengan panjang. Matanya sedikit memicing kala melihat perempuan yang tengah duduk di atas ranjang tersebut. Pakaiannya yang bercorak bunga mawar merah dengan rambut panjangnya yang semakin menjuntai. Siapa kamu? Tanyanya dengan lirih. Sosok tersebut hanya diam, perlahan beranjak dan mendekati Sania. Sania bergerak mundur ketika menjauhi sosok tersebut. Namun tangan yang runcing dengan kukunya yang panjang telah menahan pundaknya. Kenapa? Kenapa kamu tega menyakitiku? Mereka menyakitiku. Lirih sosok itu. Sania tidak bisa menggerakkan tubuh ataupun bibirnya. Lidahnya terasa keluh dengan tubuh yang terkunci. Tidak, jangan ganggu aku. Kamu tidak akan aku biarkan. Tidak akan kubiarkan kau merebut semuanya. Kenapa? Kenapa kamu tega menyakitiku? Kemudian sosok itu pun terlihat sedang menangis sesenggukan. Sania menggeleng lemas. Apakah Lira marah dengannya yang sudah menikahi Endaro? Atau memang ada yang membuatnya marah dari hal lain? Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Perempuan sepertimu tidak pantas untuk mendapatkan cinta dari mereka. Kamu itu hanya pantas untuk mati. Amarah dan dendam menyelimuti hatinya. Sania tidak bisa berkata-kata melihat sosok mengerikan yang berada di hadapannya. Tubuhnya yang bau busuk dan amis, wajahnya yang hancur dengan lidahnya yang menjulur panjang, bahkan dipenuhi oleh ribuan binatang yang menggeliat di sepanjang lidahnya yang menjuntai. Aku tidak akan melepaskanmu dari dendamku, rasa sakitku, dan juga kematianku. Kamu menyakitiku dengan caramu, lalu bagaimana jika itu terjadi padamu? Ucapnya dengan santuan di setiap inci tubuh Sania. Sania bergetar hebat, peluh sudah membanjiri wajahnya. Gemberetak giginya terdengar saling beradu. Sania, Sania.
Sosok tersebut menoleh pada asal suara. Bu Bianca tengah menggedor pintu dan memanggil Sania. Ternyata teriakan Sania mengundang sang empunya rumah. Lihatlah, jika mereka tahu, apakah mereka akan tetap peduli padamu? Siapa kamu sebenarnya? Sosok tersebut melerai cekalan tangannya. Dia sedikit memberikan jarak antara dirinya dengan Sania. Perlahan sosok mengerikan itu merubah raut wajahnya. Tatapan tajamnya berubah menjadi sendu. Sania seketika terlonjat kaget. Dia membekap mulutnya yang menganga. Matanya melebar kala melihat wajah pucat yang berdiri di hadapannya. Tidak mungkin. Kamu sudah... Kematianku adalah awal dari penderitaanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil hakku. Wanita sepertimu, kepolosanmu, mampu membohongi mereka, tapi tidak denganku. Tidak, kumohon pergilah. Sania, ini ibu. Panggil Bu Bianca dari luar kamar. Kau dengar, ibu memanggilmu. Betapa kecewanya dia jika tahu kalau kau adalah wanita. Pergi. Gedoran pintu pun terdengar semakin keras. Perlahan Lira menjauh dan merubah kembali wajahnya. Bau busuk dan amis kembali menyeruak. Sania pun luruh ke lantai dengan perasaan yang tidak karuan. Suara tawa dari sosok tersebut menggema di dalam kamar. Sania menangis memeluk lututnya, tubuhnya gemetar dengan tangisnya yang semakin kencang. Dia masih syok hingga tidak sadar jika Bu Bianca sudah lama memanggilnya. Gedoran pintu masih terdengar, namun Sania masih terduduk merasakan syok yang hebat. Sania, buka pintunya! Suara bariton membuat Sania terlonjat. Dia dengan cepat menghapus air matanya dan mengusap kasar kedua pipinya. Perlahan dia bangkit lalu melangkah perlahan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, terlihat Bianca dan Endaro tengah menatapnya dengan heran. Ibu, Mas. Kamu kenapa? Apa kamu tuli? Dari tadi kami itu memanggilmu. Herdik Endaro dengan matanya yang memerah. Daru, sudah. Salah Bu Bianca. Kamu kenapa, Ndo? Kenapa kamu selalu teriak-teriak akhir-akhir ini? Ibu, aku tadi... Tidak usah mengatakan jika kamu melihat kecoa. Alasan yang bagiku tidak masuk akal. Katakan jika kamu memang tengah merasa ketakutan. Karena mau sampai kapan kamu bisa sembunyi setelah menyakiti istriku. Dengan santai, Endaro mengucapkan kalimat itu yang seakan bagaikan bongkahan batu yang menghantam dada Sania. Mas, cukup. Apa kamu tidak bisa sedikit saja kamu menghargai aku sebagai istrimu? Tada Sania dengan kelopaknya yang mengambun. Daru, cukup. Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan Liraku menderita. Aku tidak bisa melihatnya kesakitan saat semua orang yang sudah menyakitinya masih hidup dengan tenang. Cukup, Bu. Jangan terus membelanya. Jangan sampai Ibu menyesal jika nanti Ibu tahu kebenarannya. Sania membuang muka tanpa terasa air mata telah lolos dari pertahanannya. Endaro menghadapkan wajahnya pada Sania. Dia menatap Sania dengan lekat. Tatap mataku, pintanya pada Sania. Sania menghapus jejak air matanya, perlahan menatap manik kecoklatan milik Endaro. Hatinya berdesir kali pertama Sania menatap manik sang suami. Senyum terukir dari bibir keduanya. Bu Bianca tidak tahu maksud dari perkataan Endaro sang putra. Apa kamu mencintaiku? Tanya Endaro dengan tatapan yang dingin. Maniknya tak lepas menatap manik Sania. Cepat katakan. Endaro tersenyum melihat reaksi Sania yang dirasanya tidak sadar. Dia terbuai tatapan Endaro. Sejak kapan kau mencintaiku? Sejak. Sania menggantung ucapannya. Dia membuang pandangannya. Sania sadar jika dia sudah melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki perasaan apapun, ucapnya dengan dada yang terasa sesak. Bu Bianca melempar pandangan pada Endaro, namun sedikit pun tidak ingin ikut campur urusan putra dan menantunya. Kepolosanmu, kepintaranmu mampu membohongi ayah dan ibuku, tapi tidak denganku. Desis Endaro yang membuat hati Sania semakin terasa sakit. Cukup, Mas. Apa salahku sehingga kamu terus menyalahkanku? Tidakkah kau bisa memberikan aku kesempatan? Kesempatan? Kesempatan untuk apa? Untuk menjadi istriku? Menggantikan Lira di hidupku? Tidak. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah. Aku tidak akan membuat bahagia orang yang sudah mencelakai istriku. Mas, cukup. Sania pun berlari memasuki kamarnya. Bu Bianca yang hendak mengejar ditahan oleh Endaro. Endaro tidak ingin jika Bu Bianca terlalu memperlakukan Sania istimewa. Cukup Lira saja yang menjadi istimewa di hati orang tuanya. Jangan, Bu. Jangan sampai Ibu menyesal nantinya.
Endaru terus melihat cincin tersebut. Ada sebuah tulisan namun tidak bisa diartikan. Tulisan yang tidak Endaru mengerti. Endaru terus mengingat siapa pemilik cincin tersebut, namun sama sekali dia tidak dapat mengingatnya. Singkat cerita, rumah kediaman Endaru terlihat sepi. Bu Bianca dan Anggara tengah pergi karena ada sebuah acara di kantor untuk sebuah kenaikan jabatan pada salah satu pekerjanya. Di rumahnya ada Erlan, Sania, dan juga Erlan yang tengah bosan menunggu teman-temannya untuk datang. Dia berniat untuk bermain game di ruang tamu sambil menunggu para sahabatnya. Tengah asik-asiknya, Erlan melihat Sania yang lewat membawa sebuah botol susu. Pakaian Sania yang memperlihatkan lekuk tubuhnya membuat niat jahat di hati Erlan menjadi muncul. Erlan mengikuti langkah Sania. Dia berjalan menjinjit agar tidak didengar suara langkah kakinya. "Setidaknya meski kamu tidak secantik Lyra, tapi kamu bisa memuaskanku," bisik Erlan yang mengintip di balik pintu. Terlihat Sania yang habis memberikan susu pada Ani dan duduk di tepi ranjang membelakangi si Erlan. Dan tiba-tiba saja, "Tubuhmu indah," bisiknya dengan tangan yang memeluk Sania dari belakang. "Erlan, apa-apaan kamu? Lepaskan." "Sania, aku tahu Endaru tidak pernah menyentuh tubuhmu kan? Biarkan aku saja yang menikmatinya." "Tidak, lepaskan aku Erlan." Erlan mencumbui tubuh Sania. Sania yang berontak tidak dihiraukannya. Bagi Erlan, Sania harus bisa memuaskan hasratnya. "Erlan, lepaskan." Satu buah tamparan mendarat di pipi Erlan, namun tidak membuat niatnya luntur sedikit pun. Erlan tersenyum melihat sikap Sania. "Berani kau ah?" hardiknya kala itu. "Jangan berpura-pura so. Jika kamu bisa menyerahkan adikmu, mengapa kamu tidak menyerahkan tubuhmu?" Sania kembali ingin melayangkan tangannya, namun Erlan terlebih dahulu menahannya, lalu dengan cepat memeluk dan menciumi Sania. "Lepas Erlan, aku mohon jangan." "Wajahmu memang tidak semenarik Lyra, tapi tubuhmu sepertinya bisa membuatku menjadi puas," desisnya dengan senyum mengejek. "Tidak, aku mohon tolong lepaskan." Sania merintih berharap Erlan tidak melakukan hal apapun. Namun nyatanya Sania tidak dapat bertahan. Erlan mampu melucuti semua pakaian Sania. "Tidak, Erlan jangan." Erlan tidak mendengar permohonan Sania. Dia tengah asik memainkan dua pusaka milik Sania, hingga terus mencubunya sampai pada area yang mampu membuatnya menjadi senang. Sania mengutuk dirinya sendiri kala mahkota yang dijaga hanya untuk suaminya kini direnggut paksa oleh Erlan. Erlan tengah asik menggulatinya. Tangisan Sania ibarat sebuah nyanyian yang menemani keindahan nafsunya. Dan singkat waktu, terdengar desahan di akhir permainannya. Erlan menatap Sania dengan bangga. "Rupanya tubuhmu sangat memuaskan," bisik Erlan kala itu. Sania membuang pandangan, rasanya jijik melihat sosok yang sudah menghancurkan hidupnya. Dengan napasnya yang memburu, Erlan menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3 sore. Para sahabatnya masih juga belum sampai. Melihat Sania yang masih terbaring di sampingnya dengan isak tangis yang masih bersuara, Erlan kembali mendekatinya. Dia meraba punggung Sania dan juga mencumbuinya. Sania pun kembali menolak dipaksa untuk kembali melayaninya. "Erlan, hentikan." Namun Erlan tetap meneruskan aksinya. Nafsunya sudah menutup mata hatinya, sehingga dia lupa jika Sania adalah istri adiknya. Erlan melanjutkan permainannya. Dia terus bermain dengan hasratnya yang membuncah. Sania merasa kecewa karena sudah mengenal laki-laki seperti dirinya. Selama 30 menit, Erlan terus bermain hingga akhirnya tiba di ujung kenikmatannya. "Kamu sungguh luar biasa," ucapnya sambil menciumi pipi Sania. Sania kembali menangis dengan Erlan yang meninggalkannya begitu saja. Sania mengusap seluruh tubuhnya. Ini bukanlah yang dia harapkan. Erlan meninggalkan Sania begitu saja. Setelah puas menunaikan hasratnya, Sania menangis dengan perasaannya yang hancur. "Kamu jahat Erlan, kamu jahat." Lirinya dalam isak tangisnya. Sania memukul-mukul seluruh tubuhnya. Dengan rasa jijik dan amarah yang ditahannya, dia beranjak dan memunguti semua pakaiannya. Dia memasuki kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air. Sementara itu di luar rumah terdengar suara tawa yang baru saja tiba dan turun dari sebuah mobil yang putih. Erlan yang baru saja selesai mandi langsung menemui semua para temannya. Satrio dan Bimo pun ikut bersama. "Lan," panggil Bimo. Erlan menghampirinya lalu menyalami semuanya. "Bro, apa kabar lu semua?" "Baik," saut si Jaki.
Wah, bos kita rupanya ada waktu nih buat nongkrong bareng kita. Ah, lu bisa jalan. Sorry, kemarin-kemarin gue agak sibuk, sahut si Zen. Oke, paham gue. Semuanya pun kemudian berkumpul di ruang tamu yang seperti biasa jika mereka bermain di rumah Erlan. Erlan sudah menyiapkan semuanya dari makanan dan minuman untuk menjamu para sahabatnya. Kemana tuh si janda? Tanya Zen pada Erlan. Hah? Apa? Itu cewek yang waktu itu mabuk bersama lu. Oh dia, ada tuh di dalam. Kenapa lu kecanggung gitu? Enggak apa-apa kok. Erlan terlihat gugup di hadapan teman-temannya yang membuat Jaki merasa ada sesuatu yang tengah ditutupi oleh Erlan. Jaki sedikit menempelkan badannya pada Erlan lalu berbisik. Apa yang lu udah lakuin? Lu lagi nyembunyiin sesuatu dari kita kan? Bisiknya yang membuat Erlan sedikit tersentak. Sudah gak perlu takut, lu pikir kami itu siapa sih? Sambung Jaki yang membuat semuanya menoleh. Ada apa Jak? Tanya Satria. Tuh sepertinya teman kita ini habis melakukan sesuatu. Lihat aja tuh, dia gugup dan canggung saat ditanya soal si janda. Wah beneran lu apain tuh janda? Ah sudah diam, itu bukan urusan kalian. Jawabnya dengan senyum yang kecut. Ayolah lu kayak sama siapa aja Lan. Boleh dong kita juga dibagi, iya enggak? Bimo menimpali. Mereka semua asik dengan obrolannya. Sania yang mendengar keramaian tidak ingin keluar kamar sama sekali, apalagi yang terjadi beberapa saat masih mengganggu pikirannya. Kemudian semua mobil Alphard hitam, Pak Anggara dan Bu Bianca yang diikuti oleh mobil berwarna merah milik Endaru, mereka semua tiba setelah beberapa waktu Erlan dan teman-temannya bersenda gurau di rumah. Wah, ada siapa di rumah? Ucap Anggara. Mungkin teman Erlan, Pak, jawab Bu Bianca. Mereka melenggang memasuki rumah, terlihat Erlan bersama 4 temannya tengah asik bercanda. Assalamualaikum. Om, Tante. Bimo dan Jaki menyalami Bu Bianca dan Pak Anggara, diikuti kedua temannya yang lain. Ada acara apa ini, tumben? Gak ada Tante, kami hanya kangen aja ngobrol bareng. Semenjak Rudy meninggal, kami jarang bertemu. Oh ya sudah, kalian lanjut saja. Tante dan Om istirahat dulu ya. Baik Tante. Bu Bianca dan Pak Anggara meninggalkan Erlan dan teman-temannya. Dia melihat keadaan, rupanya Sania tidak ada, dan sebelum masuk ke kamar, Bu Bianca meminta Pak Anggara duluan ke kamarnya. Ya, Ibu lihat Tani dulu ya, Ayah duluan saja. Iya Bu. Bu Bianca menuju ke kamar Sania, suasananya terlihat sepi, bahkan tidak terdengar suara aneh di dalam sana. Sania. Bu Bianca mengetuk pintu dan memanggil Sania. Tidak lama pintu pun terbuka, terlihat Sania tengah menggendong Ani. Ibu, kalian sudah pulang? Iya, maaf ya, karena acaranya baru selesai. Bu Bianca mencubit pipi mungil milik Ani dan kemudian menciumnya. Namun matanya memutar kala melihat wajah Sania yang ditekuk. Ada apa, Duk? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Bu Bianca. Tidak Bu, tidak ada apa-apa. Sania terlihat salah tingkah dengan membuang pandang ke sembarang arah. Oh, baiklah. Hane sayang, Nenek istirahat dulu ya. Kamu baik-baik ya. Kemudian Bu Bianca pun mengucapkan selamat malam pada Sania. Sania hanya tersenyum melihat Bu Bianca yang kembali meninggalkannya. Dia ingin menceritakan semuanya, namun belum tentu jika Endaru akan membelanya. Hingga terpaksa Sania menyembunyikan semuanya. Karena jika berterus terang pun belum tentu mereka akan mempercayainya. Sania kembali memasuki kamarnya waktu sudah menunjukkan pukul 23:15. Namun sejak sore Erlan dan teman-temannya masih belum selesai. Kemudian Sania yang ingin menuju dapur pun tetap ditahannya karena tidak ingin melihat para pria yang tengah bersama Erlan. Singkat waktu, suara alarm membangunkan Sania. Rupanya waktu sudah pagi dan menunjukkan pukul 5:30. Sania dengan cepat bangun dan menuju dapur. Terlihat ruangan yang berantakan saat Sania tiba di ruang tamu yang telah digunakan oleh Erlan. Semua mobil temannya sudah tidak ada dan hanya menyisakan rumah yang acak-acakan dengan sampah yang berserakan. Sania pun memunguti sampah dan membersihkannya sebelum Bu Bianca dan Pak Anggara keluar. Namun saat Sania tengah sibuk membersihkan semua sampah, terlihat Endaru yang turun dari tangga. Tolong siapkan sarapan, ditanya tanpa menoleh pada Sania. Baik mas. Sania segera menyimpan alat yang dipegangnya dan beranjak menuju dapur. Dan tidak lama kemudian, Bu Bianca dan Pak Anggara pun datang.
Pak Gara sudah siap dan akan segera berangkat. Ayah tidak sarapan dulu? Tanya Bu Bianca. Tidak, ayah ada meeting pagi. Hendaru, kamu harus tiba jam 9 pagi ya. Iya ya. Ya sudah, ayah hati-hati ya. Bu Bianca mencium takzim punggung tangan Pak Anggara. Anggara berlalu meninggalkan ruangan. Bu Bianca duduk menemani Endaru dan melihat Sania tengah sibuk membuat sarapan. Kemudian Bu Bianca pun beranjak menghampiri Sania dan melihat apa yang tengah dibuatnya. Bikin apa nih ya? Tanya Bu Bianca mengusap punggung Sania. Ini Bu, ini Bianca bikin nasi goreng buat kalian. Wah, wanginya enak ini. Ibu bisa aja. Keduanya pun membuat sarapan bersama. Bu Bianca yang membuat susu untuk dirinya sendiri juga untuk Kane. Sania yang sibuk dengan olahan membuat nasi gorengnya terlihat semangat karena Endaru memintanya membuat sarapan. Namun tiba-tiba Sania berteriak kala tangannya hendak mengambil sesuatu di bawah meja. Ada apa Sania? Itu tadi ada tangan di bawah, Bu. Tangan? Ulang Bu Sania. Bu Bianca melihat pada kolong meja di mana terdapat barang yang disimpan di sana. Sania hendak mengambil sendoknya yang terjatuh, namun tanpa diduga dia meraba sebuah tangan berlendir di bawah sana. Sania merasa jika apa yang dia pegang dan sentuh memang seperti sebuah tangan. Tidak ada apa-apa, Kondo. Ini hanya sendok yang terjatuh. Sania bergeming, detak jantungnya semakin berdetak tidak beraturan. Aliran darahnya berdesir lebih cepat dari sebelumnya. Mana sarapanku? Suara teriakan di luar sana membuat Sania tersentak. Dia pun segera mengambil piring dan segera mengisikan nasi goreng untuk Endaru. Dengan sedikit berlari, Sania membawa piring berisi nasi goreng untuk Endaru. Ini Mas, maaf terlambat, lirihnya dengan cemas. Jika tidak bisa membuat sarapan, tidak perlu memaksakan, hanya buang-buang waktuku saja, ujar Endaru yang langsung beranjak. Mas tunggu. Sania berusaha menahan kepergian Endaru, namun cekalan tangannya ditepis kasar oleh Endaru. Ada apa lagi? Kamu sudah membuang waktu berhargaku. Tapi sarapannya, nafsu makanku sudah hilang. Dan perlu kamu tahu, 1 detik waktuku itu sangat berharga. Urusanku lebih penting dibanding menunggumu yang tidak bisa menyiapkan sarapan. Sania menatap sendu piring yang berisikan nasi goreng buatannya yang dibuat dengan penuh semangat. Namun rupanya Endaru tidak sama sekali ingin memakannya dan bahkan berlalu tanpa sedikit pun menyicipinya. Mas, setidaknya kamu coba dulu, pinta Sania dengan wajah yang memelas. Dan karena kesal, tiba-tiba saja Endaru melempar piring beserta nasi di atasnya. Bu Bianca yang tengah di dapur pun langsung berlari menuju depan melihat apa yang terjadi di ruang makan.